Ih, baru 3 menitan doang. Gue baru ketemu kamu loh. Main di sana yuk. Ayo. Tank mana nih? Oh, ini tank nih. Betul. Woi, gimana nih? Ya, sabar. Tuh, udah ya. Udah. Push kuratnya. Terus. Tak. Terus tuh. Ya terus. Aduh. Tuh. Tahu nggak? Yang kemarin gua sih loh. Yang waktunya kamu udah kerjain belum? Kan kita kan boleh. Hai guys. Ya, Hai, kalian lagi pada ngapain? Oh main game. Kita ada tugas nggak? Ya ada ya. Iya. Tugas apa sih? Kalau nggak salah ada tugas soft skill tapi kelompok. Oh, yang disuruh buat video itu ya? Iya. Gimana kalau kita buat sekarang? Oh, boleh. Ayo. Boleh? Ayo. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran soft skill kami. Kami dari kelompok Muskita. Kami berasal dari kelas I. Saya sendiri atas nama Matias Gilardino Sabona Marwatumakin, biasa dipanggil Ama dengan NIM 25020200715. Dan perkenalkan, nama saya Marcella Marcella Nafida, biasa dipanggil Arcella dengan NIM 25020200523. Perkenalkan, nama saya Imadi Dwi Tirtas Dana Saputra, biasa dipanggil Dwi dengan NIM 25020200717. Saya Wilfried Usman Libunai dengan nama panggilan Elfrid, NIM 2502020428. Saya Margareta Ripnayani Claudi, biasa disapa Claudia, dengan NIM 250200708. Dan saya Yosef Kapitan Lamuri, biasa dipanggil Mario dengan NIM 250200722. Jadi video ini bertujuan untuk membedah secara mendalam berbagai kompetisi soft skill yang krusial di dunia profesional maupun kehidupan sehari-hari kita. Kami akan membahas ringkasan soft skill mulai dari empati, teknik mendengarkan, etika berpakaian, dan seni berpresentasi. Ayo kita mulai pembahasannya. Ayo. Jadi, poin pertama adalah memandang orang lain lebih penting. Poin ini menjadi landasan dari seluruh interaksi kita adalah kemampuan untuk memandang orang menjadi sebuah prioritas. Kita tidak bisa mengabaikan satu aspek yang seringkali menjadi pintu masuk dalam setiap interaksi, yaitu etika berpenampilan sebagaimana yang ditekankan dalam pembelajaran soft skill. Mungkin banyak yang berpikir bahwa penampilan adalah urusan sekunder, namun faktanya cara kita mempresentasikan diri melalui pakaian dan kerapihan adalah bentuk penghormatan nyata kepada lawan bicara kita. Penampilan yang bersih, rapi, dan sesuai dengan konteks tempat kita berada bukan sekedar soal estetika, melainkan cerminan dari kredibilitas, disiplin, dan profesionalisme kita. Penampilan menunjukkan seberapa serius kita dalam menghargai kesempatan kerja atau pertemuan yang sedang berlangsung. Ketika kita berpakaian dengan tepat, kita sebenarnya sedang mengirimkan pesan tanpa suara bahwa kita adalah pribadi yang kompeten dan dapat dipercaya. Penampilan yang profesional akan memberikan rasa percaya diri kepada diri kita sendiri dan secara simultan memberikan rasa nyaman serta keyakinan kepada orang yang bekerja sama dengan kita. Jadi, ingatlah bahwa busana Anda adalah bagian dari strategi komunikasi Anda. Orang lain lebih penting dari diri kita sendiri. Mungkin ini terdengar sederhana, namun dalam praktiknya, ini adalah sebuah tantangan besar. Inti dari sikap ini bukanlah merendahkan diri sendiri, melainkan tempat empati, yaitu sebuah keberanian untuk keluar dari ego kita dan mencoba masuk ke dalam dunia orang lain. Berani aja. Hari ini 2 bulan. Kali ini paham bahasa Indonesia. Siapa yang belajar? Belajar
Materi selanjutnya yaitu mendengarkan aktif. Kita masuk ke aspek yang sering dianggap remeh, namun merupakan fondasi dari semua hubungan interpersonal, yaitu keterampilan mendengarkan. Ada perbedaan yang sangat besar antara sekedar mendengar suara yang masuk ke telinga dengan mendengarkan secara aktif menggunakan hati dan pikiran. Sesuai dengan pembelajaran kita, mendengarkan aktif itu adalah sebuah komitmen. Ia membutuhkan perhatian penuh secara sadar, menjaga kontak mata yang nyaman untuk menunjukkan kehadiran kita, serta memberi respon yang sesuai baik itu melalui unggulan kepala maupun pertanyaan klarifikasi. Saat kita mendengarkan secara aktif, kita tidak sedang menunggu giliran untuk bicara, melainkan sedang berusaha memahami perspektif lawan bicara secara utuh. Ini adalah cara tercepat untuk membangun kepercayaan atau trust. Halo Alfred. Halo. Di sini aku mau nanya nih, kenapa sih kamu memilih kampus Sticky? Kenapa nggak memilih kampus yang lain aja seperti Undiksa, Undiknas, Udayana? Oh ya, jadi saya sedikit menjelaskan ya kenapa saya sampai ngampus di Sticky kemarin dan kuliah di Bali ya. Jadi begini kemarin, jadi pas udah masuk kelas 3 di SMK 1 kebetulan kan kemarin itu aku sekolahnya di SMK-nya itu depannya di Labuan Bajo ya, jadi namanya itu SMK Negeri 1 Labuan Bajo. Jadi kemarin itu aku ambilnya jurusan akuntansi ya, kamu tahu kan akuntansi? Tahu ya. Jadi pas udah menginjak kelas 3 itu kemarinnya, aku sama teman-temanku sempat berpikir begini, jadi gimana ya, setelah ini kan kita kan udah tamat, jadi kami saling nanya-nanya gitu, kamu kuliah di mana, kamu kuliah di mana, kamu kuliah di mana gitu. Terus temanku nanya sama aku, Alfred, kamu rencananya mau kuliah di mana gitu setelah tamat dari SMIP ini? Terus aku jawab, aku juga bingung mau kuliah di mana gitu. Nah kebetulan kemarin lagi 1 minggu mau UAS ujian akhir ya. Ini dari kampus STK ada tim rekrutan istilahnya gitulah, bersosialisasi di SMK Labuan Bajo. Kebetulan dan kami gitu kemarin, dan kebetulan kemarin juga saya ikut mendengarkan sosialisasi, dan pada saat sosialisasi itu tim perekrutan ini menjelaskan tentang kelebihan dari Sticky, bagaimana kampus Sticky, apa saja jurusannya ada di dalamnya, pokoknya begitulah semua dijelaskan. Terus dibagi brosurnya, akhirnya brosurnya kan dibagikan, terus saya simpan itu. Pas sudah selesai UAS lah, mau pulang kampung kan, selesai UAS kita ada liburan ke kampung. Pas aku pulang liburan ke kampus, ini brosurnya aku bawain nih. Terus sampai di kampung aku tunjukin sama kedua orang tua aku, terus aku ngomong, Pak, Ma, jadi kan kemarin itu kan ada sosialisasi di sekolah kami dari kampus Sticky di Bali, jadi aku tertarik banget sama ini kampus, jadi bagaimana menurut Bapak sama Mama? Terus mereka jawab begini aja, terserah kamu aja deh, intinya kamu mempunyai niat dan mempunyai tekad untuk berkuliah di Sticky Bali dan mengambil jurusan yang sesuai dengan yang kamu ingat. Oh ya, oke, baik deh kalau begitu. Nah setelah itu kemarin itu ada jalur pendaftaran lewat online tuh ya. Terus kemarin dan di brosurnya itu ada list nomor-nomor untuk pendaftarannya gitu. Terus aku masukin deh nomor untuk chat di Sticky dari brosur itu. Terus aku nanya bagaimana nih untuk pendaftarannya Kang? Terus mereka jawab gitu, mereka ada kirim link gitu. Terus aku daftar aja. Untuk biaya pendaftarannya kemarin tuh, bayaran pertama aku bayar 4.250.000 lah ya, untuk bayar pertama. Terus kalau kan kamu sudah mulai berkuliah di Sticky, nah gimana sih fasilitas di sana? Apakah menurutmu itu bagus? Kalau menurut saya sih, karena sesuai yang dengan tim perekrutan dari Sticky yang saat mereka jelaskan di sekolahnya kami pas SMA, memang nyata juga sih, aku juga senang dan fasilitasnya sangat bagus dan baiklah ya.
berarti Instiki itu sudah termasuk terbaik ya untuk Ya. fasilitasnya. Ya, dan Sekarang terakhir nih aku mau nanya, untuk dosen-dosennya gimana? Apakah ada yang galak, ada yang ramah, ada yang baik hati juga untuk ngasih nilainya? kalau dari saya sih ya, ini kan baru semester 1. Ya. Nah, sebagaimana dosen-dosennya itu memaklumi ini nak baru maba gitu di Instiki, sebagaimana mereka itu memberikan materi-materi di kelas itu dengan perasaan yang baik gitulah, intinya tidak memakai emosi gitulah ya, biar mahasiswa barunya ini bisa menangkap gitulah materi-materi yang mereka bawa gitu. Kasih ya FB Ya, sudah menjelaskan apa aja isi dari kampus Instiki dan kenapa memilih kampus Instiki. Dan satu lagi nih, kenapa saya sampai memilih kampus di Instiki, dan karena memang saya lihat di brosurnya dan saat mereka menjelaskan kemarin, ini kampusnya terakreditasi nasional dan internasional loh tuh. Makanya saya tertarik juga. Oke baik, selanjutnya kita masuk ke materi menjadi pribadi yang menarik dan mengkritik tanpa menyakiti. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan materi menjadi pribadi yang menarik. Menjadi pribadi yang menarik pada dasarnya bukan hanya berkaitan dengan aspek penampilan fisik, melainkan lebih menekankan pada sikap, etika, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Dalam konteks akademik maupun profesional, daya tarik personal tercermin pada dari cara seseorang membawa diri, menyampaikan pendapat, serta berinteraksi dengan orang lain secara santun dan penuh penghargaan. Nah, salah satu unsur penting dalam membangun pribadi yang menarik adalah kemampuan menjaga kontak mata secara profesional. Nah, kontak mata yang tepat menunjukkan rasa percaya diri, keterkaitan, serta penghargaan terhadap lawan bicara. Namun, kontak mata yang berlebihan atau terlalu minim justru dapat menimbulkan kesan tidak nyaman. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan agar komunikasi berlangsung secara natural dan efektif. Selain kontak mata, intonasi suara juga memiliki peranan yang sangat penting. Intonasi yang ramah, jelas, dan tidak tergesa-gesa akan membantu pesan tersampaikan dengan baik serta menciptakan intonasi yang tepat mencerminkan sikap profesional dan mampu meningkatkan kepercayaan lawan bicara terhadap pesan yang disampaikan. Rasa percaya diri yang ditampilkan secara wajar turut dan menjadi faktor penentu dalam membentuk kesan pribadi yang menarik. Percaya diri bukan berarti bersikap sombong, melainkan mampu menyampaikan pendapat dengan tenang, terbuka, dan penuh keyakinan, sekaligus tetap menghargai pandangan orang lain. Sikap ini akan mencerminkan kedewasaan emosional dan kesiapan individu dalam menghadapi berbagai situasi komunikasi. Lebih lanjut, kemampuan mendengarkan secara efektif juga merupakan bagian dari etika komunikasi yang tidak dapat diabaikan. Mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak memotong pembicaraan, serta memberikan respon yang relevan menunjukkan adanya empati dan rasa hormat. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya bersifat satu arah, tetapi menjadi proses interaksi yang saling membangun. Secara keseluruhan, pribadi yang menarik adalah individu yang mampu mengombinasikan sikap sopan, komunikasi yang efektif, serta kepercayaan diri yang seimbang. Penerapan etika komunikasi secara konsisten akan membantu menciptakan hubungan interpersonal yang harmonis dan profesional dalam jangka panjang. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai materi mengkritik tanpa menyakiti. Nah, kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan akademik dan di dunia kerja. Kritik yang disampaikan dengan cara yang tepat dapat menjadi sarana evaluasi dan perbaikan. Sedangkan kritik yang disampaikan secara kurang bijaksana berpotensi menimbulkan konflik dan menurunkan motivasi kerja. Oleh karena itu, pemahaman mengenai teknik memberikan kritik secara konstruksi menjadi sangat penting. Nah, kritik konstruktif
bertujuan untuk membantu individu atau tim dalam meningkatkan kualitas kinerja, bukan untuk menjatuhkan atau menyalahkan. Dalam hal ini, fokus kritik seharusnya diarahkan pada hasil kerja, proses, atau perilaku yang dapat diperbaiki, bukan pada kepribadian seseorang. Penerima kritik untuk lebih terbuka dan menerima masukan dengan sikap positif. Salah satu metode yang efektif dalam menyampaikan kritik konstruktif adalah metode sandwich. Metode ini diawali dengan penyampaian pujian atau apresiasi terhadap hal-hal positif yang telah dilakukan. Nah, pujian ini berfungsi untuk menciptakan suasana yang nyaman serta menunjukkan bahwa usaha kontribusi individu tetap dihargai. Selain itu, kritik atau masukan disampaikan secara jelas, spesifik, dan disertai solusi yang membangun. Penyampaian kritik hendaknya menggunakan bahasa yang sopan, nada bicara yang tenang, serta tidak bersifat menghakimi. Dengan demikian, kritik dapat dipahami sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama, bukan sebagai serangan pribadi. Tahap terakhir dari metode sandwich adalah menutup kritik dengan pujian, motivasi, atau harapan positif. Penutup ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan diri penerima kritik serta mendorongnya untuk melakukan perbaikan di masa mendatang. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan efektivitas komunikasi dan memperkuat hubungan kerja. Melalui penerapan kritik konstruktif, tercipta lingkungan kerja dan akademik yang sehat, terbuka, serta saling mendukung. Individu tidak hanya belajar menerima kritik dengan lapang dada, tetapi juga belajar menyampaikan masukan secara bijak dan profesional. Bro. Kenalan dulu. Alfred. Mario. Ini dari mana? Dari Flores. Oh, Flores. Floresnya bagian mana? Di Larantuka di timurnya. Oh, Larantuka ya. Oh, berarti bagian timur. Ya, bro. Kalau bro ini? Kalau saya juga dari Flores, tapi saya di Manggarai Barat, bagian barat. Ngomong-ngomong, kesini ngapain? Ngampus bro. Oh, ngampus ya? Ngampusnya di mana? Di Instiki. Oh, semangat ya bergabungnya ya. Semoga sukses. Kamu juga ya bro? Ya. Materi yang keempat ialah membuat orang sependapat. Materi keempat ini menekankan bahwa kunci kesepakatan bukan terletak pada tekanan, melainkan pada seni persuasi yang elegan. Berikut adalah poin-poin penjelasannya. Yang pertama, gunakan argumen berbasis fakta dan penalaran yang kuat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membuat pihak lain merasa bahwa menyetujui ide adalah keputusan yang masuk akal bagi mereka, bukan karena terpaksa. Yang kedua, fokuslah mencari kesamaan visi sejak awal. Dengan menemukan titik temu, resistensi akan berkurang dan tercipta suasana diskusi yang jauh lebih terbuka. Yang berikutnya ialah kesepakatan yang kuat. Kesepakatan yang kuat terjadi jika kedua pihak merasa menang. Anda harus mampu menunjukkan bagaimana ide tersebut memberikan nilai tambah bagi kepentingan mereka juga. Intinya ialah membuat orang sependapat adalah tentang menyelaraskan kebutuhan kita dengan kebutuhan mereka melalui cara yang rasional dan penuh empati. Baik, Bro. Ayo Kak. Ngomong-ngomong, bagaimana jadwal kita terkait tugasnya hari Senin? Apa mau hari Senin? Aduh, aku gak bisa Mas, soalnya aku hari Senin ada jadwal privat. Kalau misalkan kita hari Senin, kita punya waktu yang lebih banyak untuk bisa revisi. Soalnya waktu nanti dikumpulkan itu, kalau misalkan ada salah, kita punya lebih banyak waktu untuk bisa memperbaiki hal tugasnya kita itu. Wah, benar juga ya. Oke, saya setuju. Oke, setuju. Oke. Jadi, materi selanjutnya ialah etika berpenampilan. Mungkin banyak yang berpikir bahwa penampilan adalah urusan sekunder, namun faktanya, cara kita mempresentasikan diri melalui pakaian dan kerapian adalah bentuk penghormatan nyata kepada lawan bicara kita. Penampilan yang bersih, rapi, dan sesuai dengan konteks tempat kita berada bukan sekedar soal estetika, melainkan cerminan dari kredibilitas, disiplin, dan profesionalisme kita. Penampilan menunjukkan seberapa serius
kita dalam menghargai kesempatan kerja atau pertemuan yang sedang berlangsung. Ketika kita berpakaian dengan tepat, kita sebenarnya sedang mengirimkan pesan tanpa suara bahwa kita adalah pribadi yang kompeten dan dapat dipercaya. Penampilan yang profesional akan memberikan rasa percaya diri kepada diri kita sendiri. Selanjutnya ada materi pujian yang efektif. Sekarang kita sampai pada materi ke-6 yang sangat penting dalam membangun budaya kerja yang positif, yaitu memberikan pujian yang efektif berdasarkan indikator pembelajaran. Seringkali kita ingin mengapresiasi rekan kerja atau anggota tim, tapi pujian kita itu terasa hambar atau hanya dianggap angin. Lalu, kenapa? Karena pujian tersebut kurang berisi. Materi berikutnya mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa itu untuk moral tim, yaitu memberikan pujian yang efektif berdasarkan pembelajaran. Banyak orang terjebak dalam basa-basi. Namun, pujian yang benar-benar berdaya ledak tinggi harus memiliki dua syarat utama, yaitu tulus dan spesifik. Jangan hanya berhenti di kata bagus atau kerja bagus. Pujian seperti itu mudah dilupakan. Cobalah untuk lebih spesifik. Misalnya, terima kasih ya, laporan yang kamu buat itu sangat membantu karena datanya sangat rapi dan mudah saya pahami. Dengan menyebutkan alasan spesifik itu mengapa sesuatu itu bagus, orang tersebut akan merasa benar-benar dihargai atas usahanya dan mereka akan termotivasi untuk mempertahankan kualitas kerja tersebut di masa depan. Masuki materi ke-8, kita akan membahas salah satu skill yang paling banyak ditakuti sekaligus paling dibutuhkan, yaitu keterampilan berbicara dan teknik presentasi. Banyak orang mengira presentasi yang sukses itu tergantung pada seberapa canggih yang kita buat. Padahal, kunci utama kesuksesan itu presentasi terletak pada struktur narasi yang jelas. Kita harus membangun alur yang logis, dimulai dengan pembukaan yang kuat untuk memicu rasa ingin tahu audiens dalam 30 menit pertama. Lalu, masuk ke isi yang padat, terorganisir, di mana kita hanya menyampaikan poin-poin esensial tanpa bertele-tele. Dan terakhir, ditutupi dengan penutup yang membekas, memoral bri, sesuatu yang dibawa pulang oleh audiens, baik berupa pesan moral maupun ajakan untuk bertindak atau call to action. Namun, struktur yang hebat akan sia-sia jika cara penyampaiannya datar. Selain materi yang berbobot, intonasi suara kita, tempo berbicara yang tidak terlalu cepat, serta kontak mata dan gestur tangan dan menentukan apakah pesan kita benar-benar sampai ke hati audiens atau hanya lewat begitu saja di telinga mereka. Yang ketiga, motivasi. Tanpa adanya motivasi, teman-teman tidak akan pernah bisa berkembang, karena itu harus ada dorongan dari dalam diri untuk bisa bertindak. Dan yang keempat, empati. Tidak hanya bisa merasakan diri kita sendiri, tapi kita juga harus peduli dengan perasaan orang lain. Maka dari itu, kita juga harus bisa mengerti apa yang dirasakan oleh orang lain. Materi ke-9 ialah merancang presentasi. Materi ke-9 ini menekankan bahwa slide adalah alat bantu visual, bukan pengganti pembicara. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, desain harus memperkuat apa yang Anda katakan, bukan menyainginya. Gunakan visual yang relevan agar audiens lebih cepat menangkap konsep yang rumit. Yang kedua, slide yang bersih. Dengan banyak ruang kosong atau white space, membuat audiens fokus pada poin terpenting. Hindari elemen dekoratif atau teks yang berlebihan yang bisa memecah konsentrasi. Yang ketiga ialah sajikan hanya data esensial atau kata kunci. Tujuannya adalah agar audiens dapat memahami inti informasi hanya dalam hitungan detik saat melihat layar. Intinya ialah
Desain yang minimalis memastikan audiens tetap mendengarkan Anda, sementara visual di layar memberikan penegasan yang kuat terhadap argumen tersebut. Nah teman-teman, setelah praktikum yang telah kita lakukan ini, apa pembelajaran yang teman-teman bisa ambil dan juga apa tantangan yang teman-teman rasakan? Kalau dari saya, tantangan terbesar saya adalah konsistensi. Saya sadar menjadi pendengar yang aktif itu butuh kesabaran ekstra. Tapi dampaknya luar biasa untuk menghindari salah paham dalam pendidikan. Kalau dari saya belajar bahwa dunia profesional itu bukan tentang how you say it, tapi terkadang tentang lebih baik penting daripada what you say. Cara kita menyampaikan sesuatu menentukan penerima audiens kita. Kalau dari saya, insight paling berharga bagi saya itu adalah pentingnya tuh ujian tugas. Karena ternyata hal kecil itu meningkatkan motivasi saya dalam bekerja keras. Kalau dari saya menyadari bahwa soft skill adalah investasi untuk jangka panjang, mengkritik dengan etika, bukan melemahkan tim, justru menguatkan hasil akhir dari kerja. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil dari tugas praktikum pembelajaran soft skill ini ialah soft skill itu sangat penting bagi kita agar kita bisa semakin kompeten dan beradaptasi di lingkungan apapun. Jangan lupa mempraktikkan satu soft skill di lingkungan kalian. Bye-bye. Sampai jumpa.